Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat Pak Syaf Channel semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Januari, hujan sehari-hari, terus jaga kesehatan diri supaya tidak sakit. Nggak nyambung ya. Oke, kali ini saya akan kembali ke setelan awal, yaitu mereview tentang AI yang bisa kita gunakan dalam membantu kita, ingat membantu kita menjadi asisten kita dalam menulis tulisan-tulisan ilmiah ya, bisa skripsi, proposal tesis, proposal disertasi atau yang lainnya. Ya siapa tahu bermanfaat ya. Oke, kali ini saya akan mereview sebuah AI yang cukup recommended. Namanya adalah Aitor ya. Caranya gimana? Silakan teman-teman ketik di browsernya aitor.com atau aitor.id untuk yang region Indonesia. Nah, seperti ini tampilannya. Ini adalah tampilan awal dari aitor.id ya, AI Powered Writing Assistant ya. Tagline-nya assistant teman-teman. Jadi sobat semuanya harus meyakini bahwa kita adalah bosnya, dia hanya pembantu ya, assistant ya, writing assistant. Oke, kita akan review apa sih yang dia punya ya. Ini ada suggested topik ya, ada beberapa topik yang bisa kita gunakan untuk mencoba sehebat apa dia. Nah, saya coba satu. Nah, kita diberi suggestion berapa panjangnya, 1000 sampai 1800, tone-nya formal misalnya. Style referensinya pakai API. Nah, kita langsung klik next ya, ini review and edit. Nah, ini table of content-nya dia persiapkan. Nah, klik jreng terakhir. Nah, jadinya seperti ini. Ini kalau kita buat skripsi sudah selesai ya secara outline ya. Artinya ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, ada kesimpulan dan juga referensinya jadi satu in a seconds ya. Pikiran saya skripsi dihapuskan saja ya, ganti yang lainnya ya. Sesuatu yang bisa dikerjakan dengan AI itu mending bisa di skip ya. Nah, ini prosesnya seperti ini. Nah, ini yang sedang dikerjakan adalah introduction-nya. Seperti apa bentuknya nanti kita akan tunggu sebentar lagi ya. In a second ya, dalam hitungan detik ya. The Role of Social Media and Modern Society, ini judulnya, peran sosial media di dunia modern atau masyarakat modern. Nah, seperti apa introduction yang ditawarkan oleh Aitor ini? Kurang lebih author ya, author menjadi Aitor ya, karena dia AI. Nah, dia memberikan berapa paragraf ini? 2 paragraf ya. Nah, seperti ini tanpa citasi sama sekali. Dia masih polosan ya. Kalau dalam dunia nasi goreng itu nasi goreng polos ya, tanpa saus, tanpa kecap dan sebagainya. Ini adalah intro polosan ya, tanpa ada cita sama sekali ya. Oke, ini ada juga pilihan kita paraphrase dengan macam-macam ya, dengan tone yang informatif, yang objektif dan macam-macam. Kita expand. Nah, ini menjadi lebih lengkap, lebih panjang gitu. Selain itu kita juga shorten ya, kita bisa menyingkat ya. Kita shorten, nah seperti ini. Oke, nah seperti ini jadinya. Oke. Ini masih introduction-nya. Nanti kalau teman-teman mau yang meneruskan ke bawah ya tinggal di ini aja. Ini outputnya bisa pilihan doc atau PDF juga ya. Nah, ini banyak sekali ya. Kita coba lagi ya. Kita sekarang nyoba yang literature review ya. Kita coba mengerjakan bab 2. Sama ya. Kita pakai judul yang sama. Kita tinggal start for free saja. Kita create new. Nah, seperti itu. Sama The Role of Social Media and Modern Society. Oke, kita kembali lagi ke the role ya tadi ya, the role of social media and modern society. Ini sama ya panjangnya, nanti kita pakai API lagi. Kita pilih next.
Oke, choose your sources. Nah, ini sudah ada tiga ya, ada tiga suggested references ya. Nah, sudah ada tiga yang ditawarkan. Nanti kita akan lihat ya, kira-kira yang cocok yang mana. Kita coba yang pertama misalnya. Nah, the impact of, kita ganti topik tadi ya, the impact of COVID-19 lockdown on parents' mental health ya, pengaruh atau dampak lockdown COVID-19 terhadap kesehatan mental orang tua. Ini introduksinya sudah menggunakan sitasi ya, karena kemarin tadi kan saya memilih literature review ya, jadi dia langsung memberikan sitasi yang relevan terhadap introduction yang disarankan. Nah, di sini sudah ada di referensinya ini ya, association dan partner seperti ini. Contohnya introduction. Nah, oke. Kita bisa paraphrase dengan model informatif dan seterusnya. Nah, ini dia menjadi berubah ya. Overview and contextual framework. Nah, kita expand. Ya, makin ini ya, makin complicated ya. Berapa poin-poinnya. Nah, kita juga bisa pilih shorten ya, kita singkat ya, kita shorten, jadi bisa menjadi lebih pendek. Ya, itu adalah beberapa fungsi yang bisa kita optimalkan di iTor ya. Nah, ini juga penting dilihat ya, iTor Academic Integrity ya. Ini cukup lucu juga ya, bagaimana AI juga mengingatkan tentang integritas. Nah, ini adalah tools yang ditawarkan. Ini introduction paragraph, writing assistant. Nah, tadi kita sudah mencoba di awal. AI introduction creator ini adalah menulis introductory paragraph ya. Nah, ini juga sangat membantu nanti. Ada rewriter tools ya, paraphrase atau summarizing, kita bisa menggunakan fitur ini. Ada juga yang lainnya banyak ya, ada outline creators. Nah, ini outline creators ya, ini membantu sekali ya, karena outlining itu is very important in writing ya, sangat penting sekali ketika kita menulis ya, supaya kita tidak kemana-mana. Jadi unity and coherence-nya bisa kita jaga dengan baik. Ini juga ada originality checker ya, mereka juga punya fasilitas ini untuk mengecek keoriginalitas ya, atau keaslian dari tulisan yang kita buat. Nah, seperti ini. Nanti silakan teman-teman bisa explore kira-kira yang mau dipakai yang mana ya. Menurut saya tidak ada satupun AI yang bisa menuntaskan pekerjaan kita dalam in a single click ya. Pasti ada beberapa kolaborasi dengan AI yang lain, pakai yang ini, nanti kalau untuk analisis pakai yang ini, kalau untuk checker pakai yang ini, dan seterusnya. Jadi kita harus multi AI assistant ya. Kalau pengalaman saya, karena saya menggunakan beberapa AI untuk menjadi asisten saya, yang analisis ini, yang paraphrase ini. Tapi kalau pakai iTor ini ada beberapa fungsi yang bisa disatukan jadi satu di sini ya. Jadi tidak harus banyak sekali AI. Saya kira kalau saya pakai ini mungkin dua cukup lah, dua AI yang saya review, bisa saya combine. Kayaknya dua cukup. Ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Ini quality checker, AI originality evaluators. Silahkan teman-teman nanti bisa explore, bisa coba sendiri. Ini suggested topik itu tidak harus dipilih ya, teman-teman bisa juga menulis sendiri kira-kira kebutuhannya apa. Oke, berikutnya adalah apalagi ini yang bisa kita review ya. Ini masih di sini, masih di halaman depan ya, halaman depan bagian yang quality checker AI originality evaluators ya. Nanti silakan teman-teman bisa pilih sendiri fungsi-fungsi apa yang sekiranya bisa teman-teman optimalkan ya, supaya ya kita meskipun gratisan, tapi kalau optimal kan pasti hasilnya akan sangat optimal ya. Jadi tidak ada alasan, waduh ini gratisan, ini banyak sekali yang di lock gitu ya. Ya kita cari celah-celah yang bisa kita optimalkan. Nah, ini coba saya ini mencoba prompt sendiri ya.
The ability of Indonesian students, ya, saya mencoba menulis tentang kemampuan menulis siswa Indonesia. Nah, seperti apa kemampuan mereka dalam menulis, ya. Nanti seperti apa yang dia tawarkan, yang ditawarkan oleh Aitor seperti apa. Nanti kita lihat ya bareng-bareng. Informatif saja, analytical. Kita next pakai API. Kita next review and video table of content. Oke, nah ini kalau jadi proposal sudah selesai, kelar ini ya. Proposalan itu udah saya kira udah cukup sekali ya. Ini kalau mahasiswa tahu bisa pakai ini semuanya ya mungkin ya. Tapi pembimbing atau dosen penguji sudah punya cara bagaimana ya kalau mereka ketika presentasi tidak meyakinkan ya pasti ketahuan sekali mereka tidak menguasai topik yang ditulis oleh Aitor ya. Kita santai aja, saya tidak takut kalau mereka sudah lah kita akan seperti sudah punya pengalaman panjang lah. Kita pasti akan bisa merasakan anak ini kayaknya pakai ini deh. Ya, ini adalah introduction yang ditawarkan oleh Aitor. Ya, judulnya misalnya An Analytical Study on the Writing Ability of Indonesian Students ya. Ini adalah sebuah studi analitik terkait dengan kemampuan menulis siswa Indonesia. Dia memberikan introduction tadi yang polosan dulu ya. Ya, seperti itu mungkin ya. Dia membangun pola atau framework dulu ya secara umum gitu. Nanti kita bisa teruskan di literature review. Dia sudah mulai mensitasi sumber-sumber yang relevan dengan introduction yang dia suggest. Nah, ini adalah beberapa. Nanti saya juga akan mencoba dari teks yang ditawarkan oleh Aitor ini kira-kira seperti apa nanti jadinya kalau kita tambahkan sitasi-sitasi yang relevan. Nanti ada hasilnya ya. Ini masih contoh ya, kita akan melihat Oke, nah ini backgroundnya polosan ya, masih background polosan. Nah ini background of study, research objective and scope. Nanti kalau kita teruskan juga akan jadi skripsi dalam waktu hitungan detik ya. Oke, terus ini ya kalau menurut saya sangat membantu ya kalau teman-teman bingung ya saya nulis apa ya, ini contohnya seperti ini, kemudian outline-nya begini. Nah kalau sudah punya outline kan teman-teman berpikirnya lebih terstruktur ya, terstruktur. Berarti ke sana ya nyarinya ya, ke sini ya nyarinya pakai apa ya. Nah dia di Pak Saf Channel ya banyak sekali cara melokalisir sumber-sumber references yang bisa membantu teman-teman menyusun bangunan proposalnya itu menjadi solid gitu ya. Tapi makanya jangan skip video saya, banyak sekali tips and trik yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang sedang menulis skripsi. Nah lengkap ya, dari intro ada literature review. Ya kalaupun kurang nanti bisa di expand ya. Di sini ada pilihan expand, ada shorten, ada paraphrase, itu silakan dioptimalkan ya. Saya kira cepet kok kalau mau mereview seperti ini. Mungkin teman-teman kelewatan bisa jadi ya, tapi at least outline, dengan adanya outline itu kita sangat terbantu. Berarti nanti bangunan tulisan saya itu begini, dari sini ke sini, ini yang saya butuhkan, ini. Nah itu di sini akan membantu sekali daripada kita free writing itu kemana-mana ketika kita filter banyak yang nggak sesuai, itu bikin capek ya. Makanya jangan skip videonya Pak Saf Channel ya. Banyak sekali suggestion yang bisa teman-teman manfaatkan ya. Oke, berikutnya adalah ini masih di outline ya, outline yang tadi. Ini di shorten bisa, jadi lebih pendek ya. Nah ini kan lebih simple. Atau juga kita pilih expand ya. Expand itu lebih, karena expand itu kan ekspansi ya, diperluas, jadi lebih luas ya. Pilihannya sih menurut saya kalau headingnya tidak perlu panjang, tapi di isinya nanti bisa di expand. Ini kan lebih simple. Nanti kalau kita expand, nanti kita akan lihat seperti apa kalau hasilnya di expand.
Oke, kita masih di outline ya. Ini contoh outline dari hasil iTor. Ya, misalnya ChatGPT juga bisa bikin, misalnya tolong buatkan saya outline skripsi dengan judul ini, dia akan sama. Tapi kalau saya compare and contrast itu, iTor bisa memberikan kita lebih banyak ya. Jadi sepertinya iTor itu gabungan antara ChatGPT, Perplexity, Skyspace gitu ya. Jadi satu gitu. Jadi bisa banyak yang dijadikan satu di sini gitu loh. Jadi kalau teman-teman di ChatGPT bikin outline saja, misalnya kita minta berikan saya referensi, pengalaman saya banyak sekali yang fake ya, banyak sekali yang tidak sesuai. Nah, makanya kalau pakai iTor ini, outline-nya jadi, diklik bisa introduction-nya jadi, diklik literature review, referensinya juga disitasi di situ. Jadi kalau kita mau save atau mau kita copy itu sudah jadi kayak introduction yang dengan citasi gitu ya. Maksudnya nanti ada double layer yang harus kita lakukan, memastikan bahwa citasinya itu valid, citasinya itu benar, dan seterusnya. Itu tugas kita sebagai bosnya. Dia bantu nyari, kita yang bantu menyeleksi, memfilter, memverifikasi, memvalidasi. Itu tugas manusia ya, tugas penulis ya, supaya nanti tidak kalah sama robot. Nah, itu yang penting sekali ya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan kali ini, review singkat iTor, writing assistant yang sangat recommended menurut saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Safdan sebanyak-banyaknya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.